Di season 1, Si-eun dikeluarin dari sekolah lamanya gara-gara aksi brutal pas balas dendam buat Suho, yaitu sahabatnya yang sekarang masih koma di rumah sakit. Karena masalah itu, Si-eun harus pindah sekolah. Awalnya nggak ada sekolah yang mau nerima Si-eun. Itu karena reputasi Si-eun udah jelek. Tapi akhirnya ada satu sekolah yang mau, yaitu SMA Enjang. Pas hari pertama masuk, suasana udah beda. Banyak murid yang segan sama Si-eun gara-gara rumor soal dia udah tersebar kemana-mana. Sekolah bahkan ngingetin murid lain buat gak macem-macem sama Si-eun. Apalagi ada kabar Si-eun pernah ngalahin atlet MMA sampai cacat. Wah, makin serem aja nih image-nya. Di SMA ini ada satu murid lemah yang namanya Juntae. Kasian banget, dia sering dibully sama Choiman, si tukang cari masalah di sekolah. Tiap pagi kerjaan Juntae nganterin makanan dan susu ke anak-anak di kelas lain. Gak jelas dia jualan atau dipaksa bagi-bagi makanan ke para pembulinya. Ya, pokoknya dia nganterin makanan sama susu gitulah. Suatu hari, Choiman nyuruh Juntae buat nyuri iPhone milik siswa lain yang dititipin di sekolah. Tapi waktu diminta nyolong HP-nya Si-eun, Juntae ketakutan dan akhirnya malah dihajar habis-habisan oleh Choiman. Karena terpaksa, diam-diam Juntae ambil HP Si-eun. Pas Si-eun sadar HP-nya hilang, dia langsung cari dan nemuin Juntae yang kelihatan panik. Juntae sampai minta maaf dan nawarin uang buat ganti HP baru. Si-eun udah ngerti situasinya, cuma dari lihat gestur gugupnya Juntae. Dengan santai Si-eun cuma bilang, "Dasar pengecut." Malamnya, Si-eun nyempetin jenguk Suho di rumah sakit. Rasa bersalah masih terus menghantui dia. Ngerasa Suho jadi koma gara-gara dirinya. Karena pikiran itu, Si-eun sampai susah tidur tiap malam. Bahkan dia harus pergi ke psikiater dan diberi obat tidur supaya bisa sedikit tenang. Besoknya di sekolah, Si-eun melihat Juntae yang sedang dibully Choiman. Hal itu mengingatkan Si-eun pada Bumsok. Sebenarnya terbesit di pikiran Si-eun mau ngasih pelajaran pada Choiman. Akan tetapi karena Si-eun yang ceritanya udah tobat, gak mau lagi bikin masalah di sekolah, yang akhirnya Si-eun hanya melewati mereka saja. Karena merasa sangat bersalah dan teringat perkataan Si-eun bahwa Juntae adalah pengecut, dengan berani dia mengakui bahwa dialah yang telah mengambil HP-nya Si-eun dan diberikan pada Choiman. Maka dari itu, Juntae meminta nasihat pada Si-eun agar tidak jadi pengecut lagi. Singkat saja, Si-eun hanya bilang tentang hukum Newton 3, yaitu jika tidak ada aksi maka tidak akan ada reaksi. Saat pulang sekolah, Si-eun melihat dua siswa SMA Enjang sedang dipalak oleh siswa SMA lain. Jadi SMA Enjang ini adalah satu-satunya sekolah yang tidak mau bergabung dalam geng aliansi itu. Makanya mereka selalu jadi target sasaran, dipalak, bahkan dihajar oleh para anggota aliansi. Saat itu Choiman tiba-tiba datang dan ingin menemui Songjae. Saat menemuinya, Choiman bilang bahwa dia akan memberikan 100 HP dalam 1 minggu dengan syarat Songjae bisa menghabisi siswa yang paling overpower di SMA Enjang bernama Humin saat dia kembali ke sekolah setelah hukuman skorsnya habis. Nah, di sini ternyata ketahuan alasan Choiman menyuruh Juntae mengambil iPhone milik para siswa lain. Itu karena dia juga harus menyetorkan HP-HP tersebut kepada sosok bernama Songjae agar dia bisa masuk aliansi. Belum jelas juga siapa sebenarnya Songjae ini, tapi kelihatannya dia cukup disegani. Ya pasti dia salah satu bos geng dari sekolah lain. Buktinya dia nggak ragu hajar orang dewasa di warnet cuma gara-gara diremehin. Besoknya Juntae yang kemarin sempat kepikiran gara-gara omongan Si-eun yang bilang dia pengecut, dia selalu teringat hukum Newton 3. Akhirnya dia mulai berani nunjukin aksinya. Dia pergi ke sekolah sangat pagi. Dia nekat nyolong balik HP dari brankas Choiman dan ngembaliin ke pemilik-pemiliknya, termasuk HP-nya Si-eun. Gara-gara itu Choiman ngamuk berat pas tahu semua HP jarahannya hilang. Dia langsung nyamperin Juntae di kelas dan tanpa banyak omong langsung menghajar Juntae saat itu juga. Di sini Juntae yang biasanya nurut aja untuk pertama kalinya nyoba ngelawan, walaupun cuma bertahan dan siap dipukuli. Tetap aja ujung-ujungnya dia babak belur dihajar Choiman. Saat Juntae dihajar Choiman,
Sieun langsung keinget kejadian pahit di sekolah lamanya, waktu dia dan teman-temannya pernah dihajar habis-habisan. Dia sebenarnya nggak mau ngerasain hal kayak gitu lagi di sekolah baru, tapi begitu lihat kelakuan Choiman yang sudah berlebihan, Sieun harus turun tangan demi melerai. Namun di sini Sieun cuma pasrah menerima semua pukulan dari Choiman. Bedanya sekarang dia lebih tenang, kayak lagi mempermainkan Choiman diam-diam, karena dia nggak mau masa lalu kelamnya terulang lagi. Di tengah kekacauan itu muncullah Gotak, salah satu anak klub basket yang nyamperin Choiman dan ngancem buat ngejak duel kalau dia nggak berhenti. Sedikit info nih, di SMA Enjang sebenarnya semua murid patuh sama satu orang, yaitu Park Humin, teman satu tim Gotak di basket, yang jadi penjaga perdamaian di sekolah. Tapi belakangan ini Humin kena masalah dan diskors, yang akhirnya dimanfaatkan Choiman untuk mulai nguasain sekolah. Balik lagi ke cerita, setelah kejadian itu Juntae dan Sieun mulai makin dekat. Juntae mengajak Sieun pergi ke suatu ruangan buat ngobatin lukanya. Juntae bilang korban bully nggak bisa ke UKS, soalnya kalau ke sana guru-guru bakal manggil Choiman dan ujung-ujungnya mereka dihajar lagi. Sementara itu gosip tentang brutalannya Sieun mulai nyebar. Banyak yang ngomongin gimana dia bisa sampai pindah ke SMA buangan, padahal dia adalah salah satu siswa yang rajin. Nah itu gara-gara dulu dia hampir bikin musuhnya mati, bahkan cacat. Di sisi lain, Choiman yang belum move on dari kekalahannya mulai nyusun rencana. Bukan buat lawan langsung, tapi buat ngadu domba Sieun sama Gotak. Di depan Gotak dia pura-pura akrab sama Juntae dan Sieun, padahal diam-diam dia lagi mancing supaya mereka berantem. Awalnya Choiman menculik Juntae dan nyeret dia ke ruangan klub basket tempat Gotak dan timnya nongkrong. Pas Sieun sadar Juntae nggak kelihatan di kelas, Choiman langsung provokasi. Choiman bilang katanya Juntae diseret Gotak ke ruang klub. Choiman juga nyuruh anak lain untuk ngasih pesan ke Gotak kalau Sieun nantang berantem di sana. Walaupun Sieun sebenarnya udah ngeh ini ulah Choiman, sayangnya dia orangnya pendiam. Jadi pas Gotak teriak-teriak dari lantai atas, Sieun malah diam aja. Makin bikin salah paham jadinya. Juntae sebenarnya mau jelasin semuanya, tapi Gotak udah terlanjur emosi, gak mau denger klarifikasi apapun. Buat Sieun, Gotak ini kayak siswa tipikal emosian yang susah diajak ngomong baik-baik. Awalnya Sieun hanya diam saja, tapi saat Gotak nyinggung masa lalu Sieun dan ngerendahin Suho, temennya yang sekarang koma, Sieun gak tahan lagi. Akhirnya perkelahian pun pecah. Yang mereka berdua nggak sadar ternyata ini semua skenario licik dari Choiman. Begitu Sieun dan Gotak capek berantem, Choiman dan anak buahnya langsung datang buat ngabisin mereka. Tapi kayak kata pepatah, jagoan datang belakangan. Pas Choiman mau mukul Sieun pakai tongkat baseball, datanglah seorang pria misterius. Bikin semua orang kaget. Ternyata itu Humin, si penjaga perdamaian SMA Enjang. Nah di sini cuma butuh satu lompatan saja, Humin langsung bikin Choiman tumbang. Ya walaupun sebenarnya Choiman pura-pura jatuh biar nggak dipukulin lagi. Nah gimana kelanjutannya? Lanjut part 2 ya.